Merapai berdiri megah di salah satu pelosok Nusantara, menjulang tinggi dengan puncaknya yang seringkali diselimuti kabut tebal. Dari kejauhan, gunung ini terlihat anggun dan damai, tetapi bagi penduduk desa yang tinggal di sekitarnya, Merapai bukan hanya sekadar gunung. Ia adalah lambang keagungan dan misteri, tempat di mana banyak kisah tak terjelaskan terjadi. Ada yang percaya bahwa gunung itu dihuni oleh makhluk gaib, sementara yang lain mengatakan bahwa gunung itu adalah portal ke dunia lain. Namun, tidak ada yang tahu pasti apa yang sesungguhnya terjadi di puncaknya. Cerita ini dimulai dengan sekelompok peneliti muda yang tertarik pada misteri Gunung Merapai. Mereka adalah para penggemar sejarah dan petualangan, yang terpesona oleh cerita-cerita rakyat yang menyelimuti gunung tersebut. Namun, mereka tidak tahu bahwa perjalanan mereka akan mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Aditya, seorang arkeolog muda yang baru saja menyelesaikan studinya, duduk di ruang kerjanya yang berantakan di Yogyakarta. Tumpukan buku sejarah dan peta kuno berserakan di meja, sementara layar komputernya menunjukkan gambar satelit Gunung Merapai. Sudah berminggu-minggu dia terobsesi dengan gunung itu setelah menemukan catatan lama di perpustakaan universitas. Gunung Merapai, tempat berkumpulnya roh-roh penjaga yang tidak pernah tidur, begitu tertulis di salah satu manuskrip kuno yang dia temukan. Kalimat itu terus terngiang di benaknya, memanggilnya untuk mencari tahu lebih dalam. Ada sesuatu di balik semua ini, sebuah misteri yang lebih dalam dari sekadar legenda rakyat biasa. Tiba-tiba, suara dering telepon memecah keheningan. "Ditya, kamu harus datang ke sini," kata suara di ujung telepon, suara Sarah, teman kuliahnya yang kini menjadi peneliti di Museum Nasional. "Ada yang harus kamu lihat. Manuskrip ini, sepertinya ada hubungannya dengan Merapai." Tanpa ragu, Aditya segera bergegas ke museum. Setibanya di sana, Sarah menunjukkan sebuah manuskrip yang lebih tua dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Tulisan di atas kertas kuno itu tampak seperti bahasa yang sudah mati, tetapi di sudut kanan bawah, ada sebuah simbol yang aneh, lambang kuno yang juga terdapat pada peta Merapai yang ditemukan Aditya. "Kamu lihat ini?" tanya Sarah. Simbol ini muncul di banyak tempat, tapi asal-usulnya tidak jelas. "Aku menduga ini bukan sekadar cerita rakyat. Ada sesuatu yang tersembunyi di Gunung Merapai, dan kita harus menemukannya." Aditya merasa ada sebuah tarikan kuat yang membuatnya tak bisa menolak. Suara-suara di pikirannya terus memanggilnya untuk menjelajahi lebih jauh, untuk mengungkap misteri yang belum pernah disentuh oleh pengetahuan modern. Dan itulah yang membuatnya akhirnya menerima undangan tak diinginkan ini. Aditya, Sarah, dan 3 teman lainnya, Hendrik, seorang geolog, Rina, ahli sejarah, dan Anton, fotografer, memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke Gunung Merapai. Mereka telah menghabiskan beberapa minggu mempersiapkan peralatan, mengurus izin, dan mempelajari peta kuno yang mereka miliki. Namun, saat tiba di desa terakhir sebelum mereka memulai pendakian, suasana yang mereka temui jauh berbeda dari yang mereka harapkan. Penduduk desa tampak gelisah saat melihat kelompok mereka. Tatapan mata mereka seolah memberi peringatan diam-diam, tetapi tak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Hanya kepala desa, seorang pria tua dengan wajah keriput dan tatapan tajam, yang bersedia menemui mereka. "Gunung itu bukan tempat untuk bermain-main," katanya sambil menatap lurus ke mata Aditya. "Banyak yang pergi ke sana, tapi hanya sedikit yang kembali. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tetapi selalu mengawasi." Meski merasa waspada, semangat tim tetap tinggi. Misteri yang menyelimuti Gunung Merapai justru membuat mereka semakin bertekad untuk menemukan jawaban. Mereka percaya, dengan pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki,
segala misteri ini bisa terpecahkan. Pendakian mereka dimulai dengan lancar. Pemandangan hutan lebat dan suara alam yang tenang mengiringi setiap langkah mereka. Namun, semakin mereka mendaki, semakin mereka merasakan keanehan yang sulit dijelaskan. Suhu udara tiba-tiba turun drastis, meski mereka berada di kawasan tropis. Kabut tebal mulai menyelimuti jalur mereka, membuat pandangan semakin terbatas. Ini tidak masuk akal, gumam Hendrik sambil memeriksa alat pengukur suhu. Seharusnya suhu di sini tidak sedingin ini. Rina yang memegang peta kuno tampak kebingungan. Peta ini, rasanya kita sudah berjalan sesuai arahan, tapi semua terasa salah. Mereka memutuskan untuk mendirikan kemah dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan esok harinya. Namun, malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Sarah yang tidur di tenda paling pinggir terbangun oleh suara langkah kaki. Awalnya, dia mengira itu adalah salah satu temannya, tapi saat membuka tenda, tak ada seorang pun di luar. Ada sesuatu di luar sana, katanya dengan suara bergetar saat membangunkan Aditya. Mereka semua terbangun dan berkumpul, tetapi setelah memeriksa sekeliling, tidak ada tanda-tanda kehidupan selain mereka sendiri. Namun, saat pagi datang, Anton menyadari sesuatu yang mengerikan, jejak kaki mereka yang mereka buat kemarin telah hilang. Mereka tidak lagi bisa menemukan jejak perjalanan mereka, seolah hutan ini hidup dan mencoba menelan keberadaan mereka. Keanehan yang terjadi semalam hanyalah awal dari rangkaian kejadian tak wajar yang akan mereka alami. Setiap langkah yang mereka ambil seolah membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Pohon-pohon tampak mirip, seakan hutan itu hidup dan memutarbalikkan arah mereka. Aditya mencoba menggunakan kompas, tetapi jarum kompasnya terus berputar tanpa arah yang jelas. "Kita terjebak," kata Hendrik dengan suara serak. "Ini bukan fenomena alam biasa. Ada sesuatu di sini yang tidak ingin kita pergi lebih jauh." Namun, bukannya kembali, Aditya justru semakin bertekad untuk melanjutkan. "Kita sudah terlalu dekat. Apapun itu, kita harus menemukan jawabannya." Setelah berjalan tanpa arah yang jelas selama berjam-jam, mereka akhirnya tiba di sebuah area yang berbeda. Di depan mereka berdiri sebuah gua besar, dengan mulutnya yang gelap dan misterius. Di dinding gua, terlihat ukiran-ukiran kuno, sama seperti yang ada di manuskrip yang ditemukan Aditya di museum. "Tunggu, ini tidak mungkin," bisik Rina. "Ukiran ini peninggalan yang jauh lebih tua dari peradaban manapun yang kita tahu." Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara gemuruh datang dari dalam gua, diikuti oleh hembusan angin dingin yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dan tiba-tiba, mereka merasa tidak sendirian lagi. Ada sesuatu, atau seseorang, yang mengawasi setiap langkah mereka. Mereka melangkah lebih dalam ke dalam gua, namun keanehan di luar tidak berhenti begitu saja. Gua itu terasa hidup, dengan dinding-dinding yang seolah bernafas bersama mereka. Setiap suara langkah kaki mereka menggema dengan cara yang aneh, membuat suasana semakin mencekam. Udara di dalam gua terasa berat, penuh dengan misteri yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. "Kita harus hati-hati," bisik Sarah. "Ada sesuatu di sini yang lebih tua dari apapun yang pernah kita temui." Namun, sebelum mereka sempat mengambil langkah lebih jauh, sebuah bayangan besar tampak bergerak di ujung gua. Bukan makhluk biasa, melainkan sosok yang tampak seperti roh kuno dengan mata berkilat merah. Mereka semua mundur dengan panik, tapi bayangan itu tidak mendekat. Sebaliknya, suara berat bergema dari dalam gua. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini," suara itu bergema, seperti berasal dari kedalaman bumi sendiri. Banyak yang datang mencari, tetapi tidak semua diperbolehkan pergi. Aditya mencoba bicara, tapi suaranya tertelan oleh rasa takut. Bayangan itu melanjutkan, "Rahasia ini adalah milik penjaga gunung. Kalian tak akan pernah mengerti, manusia." Sesuatu keluar dari kegelapan gua, bukan manusia,
tetapi bayangan besar dengan mata merah yang menatap lurus ke arah mereka. Penjaga gunung itu tampak seperti roh purba, entitas yang telah lama menjaga misteri gunung Merapai dari tangan-tangan manusia yang serakah. "Kami hanya ingin tahu," kata Aditya, suaranya hampir tak terdengar. "Kami datang untuk mempelajari, bukan untuk merusak." Penjaga itu terdiam sesaat, seolah mempertimbangkan niat mereka. Lalu, suara beratnya kembali terdengar. "Pengetahuan ini bukan untuk manusia. Kalian sudah terlalu jauh." Dengan kata-kata itu, bayangan besar tersebut menghilang, meninggalkan mereka di dalam gua yang sekarang terasa semakin gelap dan mencekam. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka cari di Gunung Merapai bukanlah sekadar pengetahuan tentang masa lalu. Mereka telah membuka pintu ke sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan.